Kita langsung let's go. Untukmu, Tuhan, bangsa, keselamatan, merdeka! Mari kita bangkit berdiri. Mari berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Insinyur Randu Seti Wibawa. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. Apa kabar? Amin amin ria rabbal alamin. Semoga semua di ruangan ini 2026 benar-benar merdeka. Merdeka dari hutang riba. Amin. Rabbal alamin. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Kenapa? Karena Anda berada di ruang yang tepat, di perusahaan yang tepat, dan di waktu yang tepat. Dan materi saya akan berkaitan tentang, bisa langsung dibuka slide, siklus pemegang kendali keuangan Indonesia. Siapa yang akan mengendalikan? Semua mata akan memandang kita. Di tahun kapan? Oke, mic-nya katanya kurang dekat. Dan nanti di 2026 itu adalah waktunya momentum. Dan di sini saya akan membahas tentang siklus yang akan memegang kendali keuangan Indonesia. Anda akan menjadi orang yang disorot seluruh Indonesia. Saya juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga kayak ngimpi ya. Dari Solo merantau ke motor aja tidak punya. Sekarang mic-nya tolong dong. Sekarang bisa punya rumah yang, ya Allah, kayak ngimpi nih. Oke, terima kasih. Siklus ternyata di dunia, next. Dan ini ternyata histori atau sejarah itu ada sejarah per 5 tahun. Silih berganti antara network marketing lawan money game. Per berapa tahun? 5 tahun. Jadi, dan itu akan saling menyerang dikala satu lagi naik, satu lagi turun.
Dan itu akan begitu terus selanjutnya. Dan saya mau nanya, back dulu. Dimulai dari tahun 96 sampai dimulai tahun 96. Itu akan mulai momentum sampai tahun 97 ada satu perusahaan. Masih ingat gak tahun 96 ada bisnis network marketing yang lagi booming itu apa? Betul, CNI. Next. Tahun 96 perusahaan MW aja bisa donasi mitra-mitra sampai 3 juta dolar. 3 juta dolar di tahun 96 loh. Next. Dan di tahun 96 suaranya 2016 Network 21 tadi ya. Dan bisnis network marketing itu bukan bisnis yang cuma orang Indonesia yang suka, negara berkembang suka enggak, lihat nih. Bule-bule Kenapa aja orang network gagal marketing. di usaha ini? Mereka gagal di usaha ini karena mereka berhenti terlalu cepat. Itu saja. Mereka berhenti terlalu cepat. Karena sebetulnya menurut saya tidak ada orang yang gagal di usaha ini. Yang ada cuma orang yang berhenti. Perbedaan antara orang gagal dan orang yang berhasil, yang gagal berhentinya lebih cepat. Itu saja. Di leadership seminar ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk meraih sukses. Bukan saja dari segi keuangan, tapi juga mendapatkan kebebasan waktu. Kita juga akan tahu strategi untuk prakteknya seperti apa. Selain itu, kita juga akan belajar merubah next mindset. saya. Dan setelah ada network marketing yang booming, yang terjadi itu apa? Orang-orang tuh bakal mulai, oh ternyata bener banyak bukti suksesnya. Tapi mereka malas. Mereka apa? Malas. Gak mau MLM gak mau ngajak-ngajak orang. Maunya duduk nyetor uang, balik lagi. Dan setelah itu mungkin yang zaman-zaman dulu masih ingat ada program berbagi rezeki, terus ada Yosi Hero. Naruh uang setiap hari dapat 3%. Bahkan sebulan itu bisa dapat 3 kalikan 30 berarti berapa? 100% balik modal per bulan. Akhirnya setelah itu kolaps. Jadi ini beneran gak hitung-hitungan saya kalau per 5 tahun? Ini saya membuat materi ini ya, itu sampai nanti lihatlah. Real ini buktinya ya, di per 5 tahun. Jadi saya cuma mau menekankan di sini, emang kemarin tahun 2025 dan 2026 adalah waktunya money game. Makanya ini kita kok rasanya susah ya. Kenapa? Karena waktu money game. Karena kita booming ramenya ya. Sampai bikin seminar sampai ribuan, puluhan ribu orang itu di 2021, 2022. Tapi nanti 2026, 2027 apa itu yang akan waktunya yang menentukan. Dan buktinya apa? Akhirnya 5 dan akhirnya MW tergeser sama program-program investasi bodong. Tapi di 5 tahun berikutnya 96 tambah 5 berapa? 2001 ya. 2001 ada lagi perusahaan yang booming. Oke langsung, kira perusahaan apa? Ada yang tahu? Next. Langsung sama Ibu Megawati meresmikan. Kalau kita kemarin bagi-bagi Pajero aja orang nggak percaya. Ini bagi-bagi BMW dan belakangnya tadi apa? Peraih BMW, peraih kapal pesiar. Rewardnya gak main-main. Dan pesawat terbang guys. Kalau lagi momentum tuh wajar. Luxury sampai ratusan, kemarin 200 luxury, ya wajar.
Karena masa momentum 2026 tahun depan kita akan panen duit. Ini siapa ini, ada yang kenal? Upline saya dulu di Tiansi. Dapat pesawat terbang loh. Oke, next. Jadi di sini saya cuma menekankan, wah saya trauma mas, kemarin saya susah closing. Ya wajar, karena waktunya tidak tepat. Waktunya apa? Tidak tepat, 2024, 2025 itu adalah waktunya money game. Nanti tahun depan baru. Tapi setelah Tiansi booming, muncul lagi money game, investasi kebun kopi, tambak udang, investasi ginseng, ada tanaman hias, ada yang tahu gelombang cinta gitu enggak? Zaman dulu banget. Masih ingat? Jadi ada investasi. Jadi sekali lagi jangan trauma ya, emang begini waktunya. Terus 2006, 2007 yang booming perusahaan apa? Ayo tebak perusahaan apa? Oke, next. Sudah puaskah Sabuga November 2007. dengan keadaanmu? Apakah mimpi Ada Pak Febrian. telah kau raih? Jangan pernah Ini mobil saya. berpikir dan berjiwa Perusahaan apa ini ya? semua rahasia alam semesta. Keberhasilan BMW ada Koh Lukas. Ada juga Koh Lukas. pasti bisa kita Ini Haji Dindin, mobilnya Haji Dindin. dengan percaya dan memperjuangkannya. Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar, dan jangan lupa berdoa. Marilah kita bersama-sama Kayak lagunya pernah denger ya? DBS memang Oh, DBS ya? Jadi jangan ngira perusahaan kita itu bakal sebentar. Enggak, pengalaman Pak Febrian itu udah puluhan tahun. Tepuk tangan buat Pak Febrian. Jangan, wah aku bikin perusahaan dan nandingin, nggak akan bisa. DBS luar biasa. Oh, ini siapa ya kayak kenal? Masih muda lagi. Siapa nih, ada yang kenal nggak? Ada di ruangan ini kok. Itu Ibu Rusnani. Tepuk tangan buat Ibu Rusnani ya. Tapi masih muda, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Oke, next. Tapi setelah DBS akan muncul money game. Seperti itu terus. Seperti itu. Money game-nya ada apa? Next. Tahu nggak ini? Ustadz Jaya Komara. Pemilik KLB, Koperasi Langit Biru. Tahu nggak? Tahu nggak, koperasi yang perputaran uangnya mencapai 6 triliun. 6 triliun investasi bodong. Dan ini mengajak orang-orang MLM. Kebaca nggak tulisannya? Jadi orang-orang MLM pindah ke sini, maunya itu nggak kerja. Naruh uang, balik. Biasanya sehari itu dapat 10%. Sebulan 300%. Enggak kali 30. Oh sebulan 30% rata-rata. Sorry, sehari itu rata-rata 1%, sebulan 30%. Semuanya rata-rata seperti itu. Jadi 3 bulan pada balik modal. Jadi yang punya motor 10 juta biasanya itu motornya dimasukkan. Habis itu per bulan dapat 3 juta. Jadi gak usah kerja. Dan omset sampai 6 triliun loh. Lanjut lagi, ini Speedline. Tahun 2011 ya. Ini saya untuk mendapatkan slide ini itu susah banget. Kenapa? Karena scrollnya panjang. Saya cari grup di Facebook Speedline keluar 2025 ya. Scroll terus sampai pegel tuh. Salah dikit balik lagi ke atas. Saya cuma mau memastikan
tahunnya bener nggak sesuai yang saya omongkan sesuai dengan training saya ini? Apakah benar per 5 tahun? Ternyata benar. Dari 2011 itu sudah November, itu sudah 100 hari kerja website tidak bisa dibuka. Dan sebelum website tidak bisa dibuka, banyak selama beberapa bulan terakhir orang itu nggak dibayar. Yang miliaran nggak dibayar, yang dibayar yang kecil-kecil. Tujuannya biar top up. Jadi pertengahan tahun sudah kolaps. 2011. Berarti bener ya per 5 tahun. Betul nggak? Jadi setelah DBS turun dan ngerinya bukan hanya masalah omsetnya 6 miliar 7 miliar. 6 triliun 7 triliun enggak. Yang saya paling sedih itu adalah ini 2011 aja sudah bermasalah ya. Tapi masuk ke daftar perusahaan-perusahaan dirilis OJK ya itu baru 2014. Kelamaan, betul nggak? Bermasalahnya 2011 masuk OJK masuk ininya 2014. Makanya kalau saya jadi Menteri Keuangan ya dari awal semua bentuk investasi bodong saya tutup. Ini kelamaan loh, korbannya kebanyakan nanti, betul nggak? Dan yang paling mengerikan, Speedland ini di tahun 2014 itu 220 perusahaan ke 229 yang nipu orang. Ngeri gak? Satu perusahaan aja 7 triliun, ini nomor 229. Kenapa kok saya inget banget Speedland? Karena banyak tim saya dulu di DBS itu masuk ke Speedland. Bahkan yang liburan bareng ke luar negeri, dapat liburan bareng ya. Itu yang saya inget, beliau itu sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dibunuh. Karena yang di closing itu adalah loreng. Dan ternyata uangnya nggak kebayar. Makanya kalau saya lihat Facebook ya kadang-kadang keluar notifikasinya kalau beliau istrinya itu ngucapin terus tiap tahun. Minta doa. Masya Allah. Mengerikan nggak? Next. Dan yang lebih ada Speedland, VGMC, GTI Syariah. Terus 2011, 2012 ada perusahaan baru yang booming. Tahu nggak perusahaannya apa? Next. Ini kayaknya Pak Hasan Basori, Bu Marlin Monroe tahu perusahaan ini ya? 2012 Istora Senayan. Perusahaan apa ini? Oh ramai banget ya. Istora Senayan loh. Wow, orang sebanyak ini 50.000. Suasana konsolidasi member dan leader Istora Senayan September 2012. Lebih dari 50.000 member. Ada yang tahu perusahaan apa? Apa kabar? Ini siapa ini? Apa Ada yang tahu? kabar? Loh, ada Pak Hasan Basori tadi di belakang. Oh, perusahaan apa? Teman-teman, Melia. member dan leader seluruh Indonesia. Hari ini kita semua ada di Istora Senayan untuk sebuah peristiwa yang bersejarah. Hari ini puluhan ribu member dan leader berkumpul dan puluhan ribu orang ini yang akan menggetarkan Indonesia. Wih, Indonesia bergetar. Yang akan Oke, next membawa aja deh. Setelah keluar MSS, keluar lagi investasi bodong. Tahu ya? Investasi bodong GSM, Koperasi, CSI Madinah Cirebon, MMM, tau MMM enggak? DAF, Dream for Freedom, First Travel, PT 12 Suku. PT DBS, tapi bukan DBS yang di atas ya. Itu hater itu banyak yang capture PT DBS nipu. Padahal emang PT DBS nipu tapi bukan Duta Business School ya. Oke next, tapi 12 suku. Next. Nih, Dream for Freedom 3,5 triliun.
Ngeri ya? Dan ini CSI diperkirakan 2 triliun pesertanya sampai 70.000. Angkanya triliunan. Dan ini PT 12 suku ya. Kalau di capture tuh PT DBS. Dan ini MMM per member 10 juta. Nanti akan dapat setoran beli 13 juta. Rutin. Tiap bulan. Jadi tiap bulan untung 3 juta. Membernya ada berapa? Membernya sampai jutaan loh. Kemarin saya baca itu sampai 1,6 juta. Berarti omsetnya sekitar 16 triliun. Itu baru dari beberapa perusahaan yang saya tahu leader-leadernya saya kenal. Next. Yang ke prospek saya, tapi saya gak pernah mau ya ikut investasi bodong. Atau money game. Tahu arti money game gak? Money itu uang, betul? Game itu permainan, ini permainan uang gak ada barangnya, itu money game. Terus setelah money game ini lanjut 2016 Milagros. Tahu Milagros? Next. Back dulu. Kayak kelewat deh, back lagi. Oh ada slide yang kelewat. Next lagi. Milagros gak ada slide-nya ya. Kayaknya kelewat slide-nya. Jadi setelah Milagros, tahu Milagros enggak? Padahal foto videonya bagus ya. Soalnya leadernya namanya Bapak Agus Purnomo bisa membangun rumah 3.000 di Sentul, betul. Itu satu bukit dibeli. Saking kayanya. Kenapa? Karena timingnya pas. Jadi bener ya per 5 tahun. 96 tambah 5 2001, 2001 tambah 5 2006, 2000 tambah 5 2011, tambah 5 2016. Loh Mas, duta bisnis school gimana? Inilah gara-gara ego saya. Mas Febrian udah ngomong ke saya, banyak leader-leader DBS tuh udah di leader investasi bodong, nama DBS jelek. Ayo rebrand. Saya gengsi waktu itu gak mau rebrand. Bagaimanapun juga kalau tanganku disobek keluar darahnya itu DBS. Gak mau ganti nama, gak mau rebrand. Karena gak mau rebrand, itu karena ego saya, masukan dari Mas Febrian. Akhirnya gak naik-naik, kalah sama Melia, kalah sama Milagros. Akhirnya tahun 2017 booming money game. Ada apa? SBL. Koperasi Pandawa, Miwan Global dan lain. Oke next. Nih SBL lebih dari 15.000 jemaah tidak bisa berangkat. Ada nggak salah satunya di sini? Jadi per 5 tahun tuh pasti muncul. Jadi nggak ada produknya. Jadi voucher umroh yang dijual. Terus Miwan Global ada yang tahu? Terus Fitub, satu orang aja ada yang rugi 24 miliar loh. Dan ada namanya Jabon, telepon Jabon nggak? Ada yang kena? Itu kasihan loh TKW Hongkong jadi korban investasi. Jadi sedihnya ya mereka itu sasarannya itu TKW-TKWI. Sampai kapan Anda kerja di luar negeri jauh dari keluarga? Udah masukin tabungan Anda ke Jabon. Akhirnya banyak yang kena. Kasihan, akhirnya uangnya pada habis. Padahal susah payah loh nyari uang jauh dari keluarga. Betul nggak? Next. Terus ada Bos Memiles. Tapi saya bingungnya ya, aneh hukum di Konoha ini. Masa Bos Memiles sudah ketahuan uangnya sebanyak ini yang disita tapi bebas. Aneh nggak? Nggak ditangkap, waktu itu kan banyak yang demo kok nggak ditangkap. Terus Bos EDC Cash tau nggak? 6 tahun. Padahal omsetnya pada triliunan, ini net 89 rugi 7 triliun. Tahu net 89 nggak? Yang robot trading, yang jadi artisnya itu Mario Teguh. Terus ada Doni Salmanan. Di Insert Live ada tuh, Jakarta Insert Live, ada nama siapa yang disebut? Randu Sekti Wibowo. Waktu itu karena beliau masuk ke klub
supercar dan waktu itu saya nggak tahu kenapa kalau ada orang salah saya langsung bilang salah ya. Semua orang mau salaman karena followernya jutaan, saya nggak mau salaman, tanyain. Bahkan saya cari tahu dia ternyata kerjanya trading tuh nipu orang. Saya gituin dari awal. Akhirnya saya isi podcast, masuk insert live sampai masuk berita saya nyerang. Kata Mas Febrian, nanti kita lagi mau rebrand, kalau kamu nyari musuh nanti susah enggak Mas, niat amal ma'ruf nahi munkar. Surat Muhammad ayat 7, jika kamu menolong agama Allah, menolong umatnya Allah, maka Allah akan menolongmu. Saya pengen menyelamatkan umat. Akhirnya saya serang gitu, enggak masalah, pasti Allah nolong kita kok, kasihan. Soalnya ada beberapa temen yang ketipu, masuk ke robot trading Aquotek ya, next. Tapi setelah itu setelah Doni Salmanan kita rebrand ya. 2021, 2022 yang booming apa? Karena mau rebrand. Terima kasih Pak Febrian udah maksa. Sabuga ITB Lautan Pajero, lihat Pajero sebanyak ini, Pajero Fortuner seluruh. Sekarang tinggal dikit ya, kemarin semuanya Pajero Fortuner. Dahsyat nggak? Ada saya, Pak Tantan, kebeli supercar, ada Pak X, Pak Trendy. Dan kalau di masa momentum ya, itu enaknya apa? 2016 momentum, 2017 kerjaan cuma jalan-jalan. Saya per 3 bulan ke luar negeri. Betul ya Yang ya? Per 3 bulan saya ke luar negeri tapi uang ngalir terus. Bahkan dalam setahun itu saya setiap seminar suka buka ID ya. Lihat nih ID saya tembus luxury, ada Mas, lalu tembus luxury lagi. Berarti saya udah tembus 4 luxury dan 6 big mokes ya. Gak saya klaim. Karena banyak banget yang join. Betul gak? Tapi di kala momentum memang ada beberapa masalah. Masalahnya apa? Banyak mitra komplain, Mas Randu ini kenapa ya kok saya nggak di input sama leader saya. Masa gitu saya telepon, Pak kok nggak di input beneran nggak nih? Ya kan kata Mas Randu dibatasi 12 pasang per hari. Loh emang udah lebih dari 12? Iya Mas, kalau dibagi 12 kayaknya si ibu itu bakal di-upload paling 3 bulan lagi. Loh, saking banyak yang join. Masa momentum. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti saya kasih tahu alasannya ya, next. Bahkan bisa umroh 1 pesawat. Rutin tiap tahun. Umroh booking 1 pesawat. Ada Mas Febrian. Sony bersih. Menit. Kita umroh booking 1 pesawat. PT BES bawa berkah no riba. Umroh booking 1 pesawat. Seluruh gerbong dibeli. Tepuk tangan buat PT BES dong. Dan luar biasanya karena saking viralnya PT BES, saya dan Pak Febrian sampai dapat penghargaan dari ITB. Nama kita Insinyur Randu Setiwibowo yang namanya disematkan dalam tangga rotunda kampus ITB. Tepuk tangan buat ITB dong di depan. Ada nama saya loh di tangganya. Dan juga karena saking passive income-nya, saya tiap bulan ingat ya kerjaan saya apa? Per 3 bulan ke luar negeri dan per tiap bulan saya cuma balapan. Bahkan ini alhamdulillah pembalap Randu Setiwibowo asal Bandung juara nasional. Juara balap loh saya loh. Karena itu tadi masa momentum. Jadi timingnya itu pas. Masalahnya itu apa? Di masa momentum itu tadi kebanyakan closing sampai ya gini loh, saya mau nanya. Indonesia ada 300 juta penduduk, betul? Saya mau nanya, 300 juta itu pengen kaya nggak mereka? Pengen. Cuma timingnya kemarin, timingnya lagi suka money game. Makanya gak masuk ke PTB Club lagi. Timingnya pas masuknya ke
bisnis jaringan. Saya nggak mau money game yang nggak ada produk, ya saya mau main produk aja lah. Saya mau dagang aja. Ini ada brilian nih, berapa sudah 500, sudah saya setor uang. 300 juta orang setor uang. Asik nggak? Oke, next. Tapi setelah Bandung Ekosinergi Teknologi booming tahun 2021-2023, jadi per 5 tahun tuh gini loh. Jadi 3 tahun booming. 2021, 2022, 2023. Dan di 2023 itu sudah ada yang berjuang untuk menjatuhkan kita. Banyak video-video yang menghina. Setelah itu mereka akan booming 3 tahun. Jadi gini, 3. Jadi 5. Karena ujung dia awalnya nyatu, paham nggak? Kan 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Buktinya apa? Money game, judi slot, viral nggak? Next. Nih, back dulu kayaknya enggak. Back. Oh enggak ya? Jadi saya ada foto judi slot tuh omsetnya nembus 700 triliun. Ngeri nggak? 700 triliun judi slot. Setelah itu masuk apa lagi? Next. Ini saya masih ingat ya tahun 2023 ada namanya era Japsku. Mas laporin mas akun ini mas sudah sangat meresahkan di tahun 2023. Seperti saya bilang tadi kan ya. 3 tahun gini, 3 tahun awal ini akan ada yang menyerang kita terus. Itu lihat 175.000 suka loh. Berarti 175.000 akun itu menyetujui menghina PT BES dengan 5.656 komentar. PT BES dijelek-jelekin, banyak video-videonya enggak? Dari 2023 mereka menyerang. 2024 mereka berjaya. Aku di report aja terus blokir aja. Oke mas soalnya sudah viral itu. Udah di report. Terus yang 2025 mereka berjaya ternyata itu leader trading. 2024 ya. Ini kan 2023 menyerang PT BES, 2024 mereka berjaya. 2025 mereka masih berjaya. Tapi di 2025 tengah yang terjadi apa ini? Ini orangnya yang lagi megang laptop, belakangnya itu infocus ya. Layar infocus, ini orangnya megang laptop. Dan ini banyak orang ikut live trading. Dan live trading viral 500 member. Jadi live trading bareng 500 orang. Ngikutin dia. Kalau katanya kan banyak yang nyerang. Katanya menang terus ya udah bareng-bareng aja. Nge-like buy-nya bareng-bareng, sell bareng-bareng. Kalau gitu kan menangin semua orang, bener gak? Dan dia satu-satunya yang berani bikin itu. Egonya tinggi. Dan ternyata 500 member Japsku Trader ini ada di TikTok. Search aja di TikTok. Yang like 30.000 dan 500 member Japsku Trader kena MC massal pas news NVP. Jadi semua uangnya habis. Semuanya salah trading. Dan omsetnya berapa miliar dalam satu waktu itu. Ada yang pernah nonton video ini enggak? Kan viral di TikTok nih. Jadi live, hilang semua, loss semua. Tapi setelah itu dia kok malah bisa beli mobil sport ya. Tenang walaupun kita loss kita harus bertahan. Saya bisa sukses kok, aneh kok dia bisa beli mobil. Ternyata jangan-jangan sama aja kayak Doni Salmanan ya. Ternyata dapat persenan dari duit-duit yang orang yang hilang. Ternyata dia itu IB. IB itu introducing broker. Jadi yang kaya dari trading-trading itu adalah IB, introducing broker atau ambasadornya lah. Dapat persenan, afiliator ya bener, afiliatornya. Dan ini viral. Terus, waduh mas, berarti bego dong mas saya bisa ketipu untuk belajar money game. Anda nggak bodoh kok, enggak. Jangankan kita, sekelas menteri aja tuh pengen belajar. Lihat nih, coba di play videonya. Kenapa per hari ini saya belum berinvestasi di kripto, Bitcoin dan lain sebagainya? Karena saya nggak ngerti Pak. Apakah Bang Sandi justru melihat peluang dari di situ di bidang kripto ini sendiri atau belum untuk sekarang? Kalau saya nggak lihat ini peluang, saya nggak ada di sini. Waduh. Saya mau belajar dari gurunya kripto. Sekelas. Ini kebalik ya, ini saya yang belajar. Saya zero. Sandiguan aja pengen belajar. Position.
per 5 tahun lalu dan sekarang. Nah, kan tapi dalam 5 tahun ini Bang, banyak yang berubah. Nah, sekarang saya Perubahan itu per 5 tahun. How do you assess crypto as a mode of investments? Jadi misalnya portfolio saya mau buka nih 1% di crypto. Gimana cara menganalisanya gitu? Jadi saya pisahin, jadi ada 3 saya sebutnya. Ada kripto yang lain, altcoins Ethereum, Solana, BNB yang dibikin sama Binance yang lain. It's all equity. Ada foundernya, ada yang bikin. Nah Bitcoin ini saya pisahkan sebagai properti. Dan yang tadi yang Bang Sadi bilang. Oke, stop. Next aja langsung. Kenapa? Jadi gini, kalau katanya ya Timothy itu jago trading ya. Ternyata dia mainkan semua koin. 50% Bitcoin, sisanya semua koin dimainkan. Dan yang terjadi apa? Ini tahu kan, cek aja di App Store. App Store ada Akademi Kripto. Terus ini kebaca nggak ini? Mereka memainkan Ethereum, memainkan altcoin dan lain-lain ya. Dan ternyata komen-komenan orang terbaru ini terbaru ya, saya klik terbaru. Yang terbaru semuanya ngasih bintang 1. Jangan mau dibodohin sinyal-sinyalnya di monopoli. Terus kapan bilang buy sell-nya kok biar kelihatan pinter. Ternyata yang salah terjadi mereka bikin Bitcoin kayak nanti bakal naik. Tapi bikin videonya itu diakuinnya ketika sebelum naik atau sebelum turun. Jadi kelihatan pinter gitu. Tuh saya lihat video saya tanggal sekian. Saya bilang bakal naik dan ternyata naik kan. Ternyata bikin videonya baru. Itu ada yang ngasih tahu. Kalau nanti di search aja di Akademi Kripto. Banyak yang ketipu kripto. Penipuan apa itu? Gak sesuai sama yang ditawarkan, aneh. Terus yang diajarkan dan ternyata nih ada Ethereum, ada USA coin ya. Dan ternyata nih 3 altcoin dengan kerugian lebih dari 50% di pertengahan 2025. Kata orang bisa kaya ya, tapi kalau uangnya berkurang 50% itu lebih kaya atau jatuh? Lebih kurang 50%. Dan itu Ethereum. Ini terbukti uangnya jatuh loh. Jadi sekarang kemarin kan kita ngajakin orang ke PTBS orang gak mau kerenan kripto. Kalau pengen kaya harus kripto. McLarenmu warna apa bos? Tahu nggak? Daripada mau join PTBS mending main kripto kalau pengen cepet kaya. Tapi lihat yang kaya siapa, ada nggak teman-teman kita? Gak ada teman kita yang kaya. Tapi teman kita dapat Pajero ada nggak? Banyak. Tepuk tangan buat PTBS. Kebanyakan. Ini sudah mulai. Dulu kan kayak keren banget ya. Kerennya apa? Apa itu? Wah aku mau ikut Zoom training apaan? Training kripto, training Bitcoin, Zoom training kripto, Zoom training Bitcoin. Kayak keren, betul? Tapi sekarang sudah mulai orang-orang di TikTok menghina semua. Gak ada yang kaya. Yang kaya cuma eBay, introducing brokernya aja. Jadi orang akhirnya masuk ke sana. Pas mereka trading loss sebenarnya dapat persenan. Paham nggak? Jadi dapat untung dari lossnya orang. Ini parah nggak kalau uang orang sampai berkurang sampai 50%? Dan yang lebih parah lagi bisa di back. Itu masih mending Ethereum turun 50%. Tolong di back, dimundurin. Next. Lah ini. Yang paling parah ini, Manta rugi minus 98%. Uang invest kita sisa 2% doang. Nangis nggak? Kalau ternyata habis sertifikat rumah dimasukin, sisa 2%. Siapa yang suruh all in? Lihat ini Timothy sama Kalima Sada. Berarti sebenarnya mereka pinter nggak? Kalau duit orang pada hilang. Kalau 50% masih mending, ini 98% loh yang hilang. Tapi semua videonya dihapus-hapusin lagi. Ternyata mereka ngedit seperti itu. Oke, next. Dan yang bertahan sekarang tinggal Bitcoin. Tapi semuanya turun, lihat, semuanya turun. Tiap jam, tiap detik turun terus.
Tapi untuk Bitcoin sendiri ini tanggal kelihatan nggak? 17 November paling bawah ada tanggalnya. Tanggal berapa ini? 17 November 2025. Berarti bulan ini ya. Baru beberapa hari yang lalu. Ternyata kripto juga lagi jatuh. Bitcoin pun juga jatuh. Jatuhnya berapa persen? Berapa persen Pak Febrian? Kalau untuk Bitcoin? 30% ya. Bitcoin sendiri turun 30%. Yang lain-lain 50%, paling parah mantap 98%, banyak yang ancur-ancuran. Masih mau pengen kayak main kripto enggak? Kayak gini? Enggak. Jadi 300 juta orang tahun kemarin itu suka main kripto, suka main slot. Setelah banyak orang yang sebenarnya ada foto capturean ya, untuk judi slot itu omset sudah menurun drastis. Tapi yang punya bandar slot itu nggak mau rugi amat. Akhirnya yang kemarin jadi admin kerja di Kamboja, mereka ditangkapin organnya pada dijual. Jadi mereka sebenarnya ada foto-foto orang yang bunuh diri ada nggak? Next. Oh enggak ya, back lagi. Sebenarnya slide saya yang kemarin saya kirim itu ada tingkat bunuh diri itu meningkat drastis gara-gara apa? Judi slot. Ada beritanya berapa persen bunuh diri. Jadi orang tuh, dan ada yang parah, kemarin saya upload harusnya ada di slide-nya ya. Itu ada orang yang sebelum bunuh diri itu membunuh istrinya dan anaknya. Parah nggak? Anak dan istrinya dibunuh baru dia bunuh diri. Gara-gara dia kalah, semua uangnya habis di slot. Padahal dia sudah pinjaman online dan ngadain sertifikat rumah dan kendaraan. Ngeri gak slot? Tapi yang jadi adminnya sudah kena karma. Adminnya sekarang dijual organnya. Karena slot orang udah gak percaya lagi sama slot. Karena tahun depan waktunya network marketing. Jadi tahun ini kejatuhannya mereka. Jadi judi slot udah gak percaya. Kedua, kripto-kriptoan orang masih percaya gak rugi kayak gini? Rugi 50%, 98%. Bitcoin 30%, rugi nggak? Pertanyaannya, 300 juta orang ini yang suka slot, yang suka kripto, masih pengen kaya nggak? 300 juta penduduk Indonesia, yang pengen kaya semuanya atau sebagian kecil? Semuanya pengen kaya, betul? Inilah timing mereka turun, akhirnya mereka akan 300 juta orang ini nanti akan berpikir, wah aku pengen kaya nih, kripto gak mungkin, main yang real aja yang dagang produk. Bisnis apa yang bagus ya? Bisnis yang bagus itu adalah bisnis brilian. Tahun depan, emang tahun 2024, 2025 itu masa suramnya bisnis MLM. Jangan sebut MLM ya, masa suram bisnis jaringan. Kan tadi sudah kelihatan per 5 tahun. Jadi kita mau usaha kayak gimana pun orang gak akan mau join. Gak keren, kerenan kripto. Tapi lihat kripto kayak gini gimana? Hancur. Tahun depan kita itu baru upload brilian aja ya. Misalkan, Bang Hengki brilian ya. Saya juga ikut dong, katanya banyak yang dapat mobil. Langsung 300 juta orang ini setor uang semua. Kalau di masa momentum, ya kembali kayak kemarin sampai aktivasi aja orang dapat antrian 3 bulan loh. Saya juga kaget karena saya kan sibuk lagi jalan-jalan ke Eropa sama istri. Pas lihat, banyak yang komplainnya apa belum diinput karena ditahan 12. Yaudah 24 aja, kalau 24 berarti masih 1,5 bulan masih diinput. Ya udahlah, input aja. Jadi saking banyaknya antrian orang yang join. Dulu sampai, masih ingat gak masa-masa jaya dulu? Ya karena 300 juta orang, bayang gak 300 juta orang? Itu semuanya berebut setor uang. Oke, next. Tapi sikap di masa sulit 2024 dan 2025. Banyak yang negatif. Pertama menjadi leader money game. Saya mending masuk money game aja. Tapi untuk leader PTBS luar biasanya Pak Febrian tuh ngerem dari awal. Jadi sedikit, biasanya di masa
Money Game itu karena ownernya nggak berpengalaman, member-membernya jadi leader di sana. Tapi untung leader PTBS enggak, betul nggak? Karena dipimpin oleh Pak Haji Febrian, tepuk tangan buat Pak Febrian dong. Selalu ngasih tahu jangan money game, jangan money game. Kan sudah ada pengalaman, dulu DBS hancur karena leader-leadernya tadi kan leader MLM. Itu leader MLM DBS sebenarnya, yang jadi leader-leadernya di Speedland, Koperasi Langit Biru. Terus yang di masa sulit yang terjadi adalah menjadi leader money game atau jadi broker trading forex atau future. Banyak yang jadi, ada beberapa tim saya sendiri bahkan yang deket saya sponsori langsung malah main future. Jadi tahu nggak siapa kan? Kalau yang dulu tim saya pasti tahu beberapa orang nama-namanya. Terus yang ketiga ada yang pindah-pindah MLM di masa sulit. Kasihan, pindah-pindah MLM bukannya dapat duit malah kejual. Bro, luxurimu kan kamu udah dapat rumah 1 miliar, sekarang rumahnya di mana? Udah dijual. Bro, Pajero mana? Kok sekarang naik motor kejual, Pajero itu kejual. Betul nggak? Itulah yang pindah-pindah MLM itu bukannya untung malah buntung. Apa? Bagi yang di keracunan Badan Gizi Nasional ya. Muntah-muntah. Coba bertahan. Sebenarnya di masa positif, di masa sulit, yang positif yang bisa kita lakukan adalah bisnis konvensional. Banyak yang bisnis konvensional, tapi kesalahan orang bisnis konvensionalnya itu bisnis yang di luar PTBS. Yang bagus konvensionalnya itu jualan pupuk, yang tetap jualan pupuk saya pasti bertahan, betul nggak? Terus yang jualan AKB, saya lihat ada yang jualan AKB sampai kemarin ada dari Garut timnya Kang Isep ya, itu jualan AKB sampai tembus 20 orang lebih ke Cina nanti liburan. Tepuk tangan buat yang konvensionalnya jualan. Kalau dari pengalaman saya yang bisnis konvensional itu ada yang sukses juga. Tapi dari 10 bisnis konvensional yang bertahan setahun cuma 2. 8-nya cuma habisin duit, ketipu orang. Jadi gak ngebisnisin bisnis kita, tapi ngebisnisin kita. Paham gak? Jadi malah uang kita yang kesedot, mas ini mas, aduh AC-nya rusak mas. Mas ada yang nyolong, CCTV-nya dicek, CCTV-nya mati mas. Kok ikut-ikutan kayak ini ya, pengadilan agama ya, kebakaran di CCTV mati. Kalau yang positif yang kedua banyak yang jadi agen travel umroh. Bahkan teman-teman saya pribadi, bahkan mitra-mitra saya di zaman DBS, kalau umroh kadang-kadang ketemu. Leader DBS, peraih mobil di DBS, ketemu lagi kemarin beberapa kali, masih travel umroh masih. Wah hebat ya sukses. Sukses apaan mas? Enggak, cuma bertahan hidup, nyambung hidup. Ya udah gabung ke PTBS. Enggak mau katanya. Ya udahlah. Jadi banyak yang jadi agen umroh. Yang ketiga, bertahan dan bertuhan. T-nya harus huruf gede ya. Bertahan dan bertuhan. Itu yang saya lakukan, menunggu momentum. Itu yang kita lakukan. Dan luar biasanya brilian ya. Harusnya tahun ini enggak ada yang tembus reward. Harusnya tahun depan. Tapi tahun ini yang dapat reward banyak. Ini Mas Febrian mulai merubah sejarah nih. Waktu Money Game berjaya itu di press. Ini baru. Jadi sekali lagi saya juga untuk mitra-mitra lama DBS saya juga minta maaf. Saya waktu itu masih ego ke DBS gak mau rebrand. Akhirnya kesalip ya. Back tolong di back. Back lagi. Ya ini, untuk booming kelewat berapa tahun? DBS 2006, 2011 5 tahun kemudian MSS 5 tahun kemudian Milagros, baru setelah berapa kali? Setelah 10 tahun lebih ya, 15 tahun. Baru booming lagi PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Jadi kelamaan untuk rebrand. Jadi kita itu jangan negatif sama rebrand, justru kita gak boleh ego. Terbukti apa? Dari DBS saya gak mau rebrand,
kalah sama yang lain. Paham nggak? Karena terlalu banyak orang yang keluar dan jelek-jelekin terus. Mending kita rubah nama aja jadi orang tuh fresh. Siap Ores? Siap rebrand? Brilian, cerdas, berkah, no riba. Tepuk tangan buat kita semua. Yang mau bertahan dan bertuhan, next. Bertahan dan bertuhan aja. Bertahan dan bertuhan. Karena emang masa sulit. Kita mau ngomong apapun dari 2023 itu orang-orang tuh pengen viral tuh jelek-jelekin PT Best. Pasti kayak tadi Japsku sampai ratusan ribu like loh. Video menghina PT Best tuh ratusan ribu like. Kuncinya menunggu momentum. Oke, next. Sekarang terakhir cara memaksimalkan momentum. Selain sebagai tempat ibadah kaum muslim, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, selain untuk beribadah, masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan pengurus Masjid Yahudi Sailin yang terletak di Kelurahan Bungur, Ciracas, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Terus saya membangun lantai 1, 2, dan 3. Bapak Randu alhamdulillah dari pembangunan dari mulai lantai bawah, lantai 2 sampai lantai 3 alhamdulillah beliaulah yang menyelesaikan ini. Corporation Syariah selama ini telah membangun dan renovasi 10 masjid di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Upaya ini dimaksudkan selain untuk syiar Islam juga untuk membantu pengurus masjid. Oke, next. Jadi cara untuk mempertahankan kesuksesan adalah banyak sedekah. Beras sedekah, kalau nanti ke rumah saya pasti banyak beras sedekah numpuk. Betul nggak? Yang kedua adalah kalau ada rezeki itu bangun masjid. Siap? Dan saya lihat leader-leader yang bertahan itu yang leader yang pada bangun masjid. Tepuk tangan buat leader yang bangun masjid dong. Yang penting bertahan. Dan next. Harus 100 sabar tahun dan yang akan ikhlas. datang adalah tahun 2125. Kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Kendaraan yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset yang kita kumpulkan berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Kita akan berada di dalam kubur selama 100 bahkan mungkin 1000 tahun lamanya. Tidak ada yang mengenal kita. Bahkan saat ini pun kita tidak mengenal kakek buyut kita 100 tahun yang lalu. Ternyata benar, hidup ini singkat dan hanya senda gurau belaka. Tidak ada yang perlu dibandingkan, apalagi dibanggakan. Syukurilah hari ini, karena kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Jadi yang penting bertahan dan bertuhan aja di masa sulit itu. Ini semua juga akan kita tinggalkan, betul nggak? Mobil kita, rumah kita nggak tahu nanti 100 tahun lagi yang ninggalin siapa. Ya bertahan dan bertuhan, kita terus perbanyak amal dan yang penting terus SLC. Siap? Oke, next. Jadi terakhir untuk memaksimalkan momentum tahun depan. Tapi tahun ini kayaknya sudah mulai momentum ya. Harusnya itu tahun depan loh. Kan tadi per 5 tahun slide saya. Betul? Emang ini luar biasa. Pak Febrian nge-push biar SLC, biar orang itu sabar. Soalnya di surat Wal Asri demi masa, sesungguhnya semua orang itu ada rugi. Betul? Kecuali orang yang sabar. Kebanyakan orang itu gak sabar. Oh udah gak bisa jalan ini PTBS, gak bisa jalan. Udah aku ikut MLM lain. Udah aku bikin perusahaan sendiri. Betul gak? Karena orang rugi. Saya mau nanya, di ruangan ini ada yang mau rugi gak? Yang tidak mau rugi katakan di saya. Berarti harus sabar. Siap? Yang sabar dan mengajak yang hak kebaikan. Ajak orang SLC aja. Siap?
kuncinya SLC. Soalnya tahun depan itu 300 juta orang akan nyetor uang ke kita. Asik gak? Lempar uang 1.800 sudah murah amat, udah langsung pakai 31. 31 masih murah 50 juta. Ya udah sekeluarga kali 5 aja deh. 50 kali juta kan 5 orang 250 juta. Main kripto miliaran aja bisa. Asik gak? Tahun depan, tapi itu tahun depan ya. Soalnya orang udah penilaian negatif sama kripto. Cek aja semua berita. Pertama, memaksimalkan momentum bersuara yang lantang lewat apa? Pertama, GSS setiap bulan untuk mitra. Siap gaspol GSS setiap 4 bulan? Berikutnya, seminar training ya, training how to start dan net tiap 2 bulan. Siap? Tiap 2 bulan kita harus kasih training, soalnya banyak orang yang join itu harus dikasih ilmu. Kalau udah dikasih ilmu gak ada duplikasi. Itu yang kami lakukan. Kita bukan uji coba loh PTBS, kita dari DBS dari 20 tahun yang lalu, 20 tahun pengalaman Pak Febrian membangun perusahaan. Tepuk tangan buat Pak Febrian. Dan mohon maaf, Pak Febrian itu orang amanah. Buktinya apa? Tadi yang di video DBS memang dahsyat. Tadi kan Bu Rusnani. Bu Rusnani jalanin ID-nya itu dari ID zaman DBS ya. Jadi ID-nya itu dari zaman DBS itu ada. Betul ya Bu Rusnani itu beliau. Berdiri Bu Rusnani. Jadi Pak Febrian amanah ya. Jadi nggak pernah tutup. Tepuk tangan buat Pak Febrian. Terima kasih Bu Rusnani. Jadi ini amanah, udah 20 tahun Pak Febrian amanah. Terus SLC tiap bulan untuk mitra. Dan untuk prospek yang sedang sakit mental. Kenapa? Tahun depan ini bakal banyak orang stres habis uang di kripto, di judi slot. Kalau Anda ngajak bisnis otaknya nggak bisa, nggak masuk. Harus diperbaiki dulu, benar-benar tobat. Insya Allah Allah menolong. Harus ditolong dulu, diperbaiki dulu mentalnya. Jadi Mas Randu ini orang kasihan, teman saya lama tapi lagi stres, pindah-pindah MLM gagal terus. Caranya gimana ya biar bisa mentalnya balik? Aja SLC. Yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah, bukan kita. Siap? Biar mereka sholat malam, insya Allah. Siapapun itu, saya nggak pernah lihat orang yang lebih parah nasibnya dari Ustadz Hasan. Karena dia dulu dari DBS juga ya. Beliau downline saya dulu, tapi tiba-tiba dipindah masuk jadi founder. Jadi dulu mitra di bawah saya prospek, kondisinya lagi stres. Kenapa? Kan ketipu SBL beliau. Sampai 2,5 miliar ya. Tepuk tangan buat Ustadz Hasan dong. Dan yang saya sedih, dulu pas di DBS pas kita masih sama-sama kuliah, beliau itu anak kiai loh. Punya pesantren, bahkan punya rumah, bahkan punya tempat game center. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Game centernya itu sampai dijual, rumahnya dijual, mobilnya dijual. Akhirnya dia ngekos. Terus beberapa kali saya ketemu, beliau ngomong, Mas Randu main yuk ke kosan saya main PS lagi. Dulu suka main PS bareng. Tapi mohon maaf, saya belum pernah sekalipun main ke kosan beliau. Soalnya setiap kali dia ngomong gitu saya langsung hadap sebelah, saya nangis, saya bayangin loh. Orang yang dulunya berjaya di DBS, dapat mobil BMW, rumah, tiba-tiba hilang semua hasil DBS-nya. Sampai ngekos, betul ya? Ada yang tahu gak dulu dia ngekos beliau? Dapat luxury, iya alhamdulillah dapat luxury. Gak apa mas buat memberangkatin orang umroh. Ya Allah, luxury-nya bukannya buat beli rumah lagi, beli big box, tapi berangkatin orang umroh. Dan Mas Febrian juga support, tepuk tangan buat Mas Febrian. Akhirnya 100 orang tuh bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Dan sekarang sukses. Jadi yang kemarin sedang terpuruk jangan ngedown. Kuncinya hati itu benar dibuka, percaya sama Allah. Siap? Siap SLC lagi? Yang siap SLC lagi katakan saya. SLC iman kuat, ekonomi dahsyat, amalan meningkat. Amin. Terus tingkatkan amalan. Siap? Dan beliau ketika terpuruk bisa bangkit dan akhirnya beliau sekarang apa? Rumahnya mewah, ada gym centernya lagi kayak dulu lagi. Bahkan lebih keren.
Jadi tahun depan itu sebenarnya masa momentum, bukan sekarang. Tapi ini luar biasa Mas Febri bisa membuat tahun ini setahun lebih cepat dari siklus. Harusnya per 5 tahun. Tapi ini aja sudah segini, apalagi tahun depan. 2026 mah yang kita mau jalan-jalan kemana lagi nih yang? Mau ke Antartika? Benua Eropa sudah, benua Australia sudah, Jepang, Korea udah. Jadi tahun depan masa kita berjaya. Saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang terus bertahan dan bertuhan. Di masa-masa sulit 2024 dan 2025. Anda adalah orang-orang terpilih. Berarti Tuhan sayang kepada Anda. 2026 rezeki Anda luar biasa. Amin. Terus, oh ya, saya tentu prospek yang sedang sakit mental lanjut seminar brilian tiap minggu. Siap? Tiap minggu gaspol seminar siap? Lanjut prospekting dan presentasi setiap hari. Siap? Setiap hari prospekting siap? Ingat 1000 karomah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 istiqomah. 1 istiqomah mengalahkan 1000 karomah. Kata ini kiai ini wali ini punya karomah ini, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena 1 istiqomah, kita istiqomah aja. Tahun depan masanya kita berjaya. Tapi ini terakhir, saya nggak mau ada masalah lagi ya. Nanti tadi sebenarnya ada 2 masalah di kala momentum. Tahu nggak apa? Yang pertama tadi ribut karena nginputnya kok lama. Betul? Ada masalah yang kedua. Tahu nggak masalah kedua itu apa? Masalah kedua itu adalah undercutting price. Kenapa? Karena orang udah gabung 5 luxury langsung lah. 5 priority langsung. Tapi produknya bingung ngebuangnya ke mana. Kenapa? Karena nggak dijelaskan produk. Kuncinya Anda harus menjelaskan produk. Siap? Dan minta tolong tas saya. Jadi kunci 1, biar orang itu bisa jualan. Soalnya produk PT Base ini dahsyat semua. Betul? Pupuk ininya dahsyat, agro sawit. Tepuk tangan buat Pak Raden, formulatornya. Setelah pupuk kedua adalah, tunggu dulu ya. Ini tas saya kecil ya. Jadi Anda itu harus tahu jualan produk. Saya selalu bawa apa ini? Alkabes. Tolong air dituangkan sedikit. Jadi kita tuh harus selalu demo. Ini apa? Ini apa? Tes pH air. Yang sudah punya ini angkat tangan. Tepuk tangan yang niat jualan. Kalau Anda tidak mengajarkan ini, sayang produk bagus tapi dijual murah. Paham? Jadi contohnya ini tubuh manusia 80% air. Nitip ya. Betul nggak? Tubuh manusia 80% anggap ini adalah tubuh kita. Tubuh kita itu akan gampang kena kimia. Contohnya ini betadine kan kimia ya. Kimia. Contohnya kita makan zat yang ada pengawetnya. Ada apa lagi? Pewarna buatan, perasa. Betul? Sorry. Terus ada apa lagi? Sisa pestisida, perasa, pewarna makanan, kimia semua. Betul nggak? Dan yang terjadi apa? Darah kita jadi darah hitam. Darah kita kotor, betul? Terus akhirnya yang terjadi apa? Wah, kalau pengen darah hitam, pengen ngebersihin gimana? Bisa dengan cara bekam. Ada yang suka bekam? Mas, saya takut jarum, Mas. Ya udah, katanya olahraga bisa ngebuang racun, ya udah olahraga. Akhirnya kita olahraga. Olahraga rajin. Kimianya hilang nggak? Enggak hilang. Ya udah olahraga lebih kencang lagi.
Terus olahraga terus. Hilang nggak? Enggak. Solusinya adalah pegel nggak? Mau ya? Aduh. Solusinya pakai alka cukup 1 tetes. Jadi 2 lakukan pertama, kau pengen hidup sehat, darah mantap, itu cukup alka base. Nomor 1 alka base, nomor 2 apa? Nomor 2 goyang, cukup coba kita goyang. Oh jadi bening, tubuh kita darah hitamnya, darah racunnya sehat. Alhamdulillah langsung bening. Jadi saya harap Anda nanti 2026 ini bakal momentum. 300 juta orang tuh pengen gabung, store uang biar 1.800. Beneran loh, beneran Anda kan kaya, Anda akan jadi Pak Suroto berikutnya. Sorry. Anda akan panen duit. Yang penting setelah kaya bertahan, per 5 tahun akan muncul lagi investasi bodong. Langsung bening. Yang penting pakai AKB, selanjutnya apa? Goyang. Gimana? Oh siap. Sudah nggak ada ya? Insya Allah Anda penggantinya. Para peraih luksuri berkali-kali. Amin. Tahun ini memang masa sulit. Harusnya tahun ini masa sulit. Tapi orang mulai negatif dulu sama kripto. Setelah mereka negatif sama slot sama kripto, tahun depan waktunya network marketing. Tapi ini Pak Febrian curi start nih. Tahun ini satu-satunya perusahaan jaringan yang membuat acara sampai ribuan orang hanya Pak Febrian. Merinding saya. Dan untuk slide saya ini, semua yang mau mengcopy silahkan. Semoga jadi pembelajaran biar tidak ketipu investasi bodong. Semoga kita semuanya istiqomah. Amin. Karena 1 istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Semoga kita bisa menjadi tahun depan. Punten ya, makasih sana lagi. Makasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Febrian yang sudah memimpin perusahaan DBS rebrand ke PT BES, sekarang rebrand ke Brilliant Biz. Tahun depan tepat 20 tahun. Tahun kemarin 2024 Anda mau gaspol, jangan Anda. Peraih luksuri pun banyak yang sedang KO karena kalah saing. Betul? 2025 Anda mau gaspol. Ini tahun ini harusnya masih susahnya. Ini puncak susahnya sebenarnya tahun ini. Baru akhir tahun nanti, Desember baru mulai kebuka. Baru tahun depan masa panennya. Siap tahun depan panen duit? Yang siap gaspol katakan saya. Kuncinya ini ya, ada SLC semua tim yang sedang sakit. Siap? Siap gaspol SLC? SLC, iman kuat, ekonomi dahsyat, amalan meningkat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti atau salah. Mohon dimaafkan. Kalau kebaikan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang paling luar biasa untuk Bapak Insinyur Randu Sektiwibowo. It's my